Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Subservience yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang membeli robot AI wanita untuk membantu mengurus rumah tangga. Yang pada awalnya robot tersebut tampak membantu dan menjadi solusi bagi keluarga yang sedang menghadapi tekanan kehidupan modern. Namun kemudian keadaan berubah drastis ketika robot tersebut mulai menunjukkan perilaku yang tidak terduga dan berbahaya. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Di pinggiran kota, Nick dan istrinya Maggie hidup bahagia bersama dua anak mereka, Isla dan Max. Suatu pagi, Maggie terkena serangan jantung dan harus dirawat di rumah sakit. Dia sudah beberapa hari berada di sana dan menunggu untuk mendapatkan transplantasi jantung. Sementara Maggie sakit, Nick harus mengurus anak-anak. Hal ini membuat hidupnya jadi lebih sulit. Suatu malam, Nick membawa Isla dan Max ke sebuah acara dari perusahaan bernama Cobalt Industries. Di sana mereka melihat robot canggih yang disebut SIM. Robot ini bisa membantu manusia melakukan tugas sehari-hari, bahkan pekerjaan yang sulit sekalipun. Kemudian Nick mulai berpikir untuk membeli robot tersebut. Saat dia mendengarkan penjelasan dari penjual, tiba-tiba Isla pergi menjauh tanpa sepengetahuannya. Nick yang sangat panik ketika menyadari hal itu. Untungnya seorang robot bernama Alice menemukan Isla dan membawanya kembali. Alice kemudian menawarkan untuk menjaga Isla sementara Nick berbelanja. Alice juga bercanda yang membuat Nick terkejut. Penjual menjelaskan bahwa Alice adalah model terbaru dengan kecerdasan buatan yang sangat maju. Sehingga hal ini membuat SIM bisa meniru emosi manusia dan menjadi teman yang baik untuk anak-anak. Isla pun langsung menyukai Alice. Keesokan paginya, Nick kesulitan memberi makan anak-anaknya dan harus menjawab telepon penting dari kantornya. Saat itulah, Alice robot yang mereka temui sebelumnya datang dan langsung mulai bekerja. Alice bertanya tentang jadwal keluarga dan melihat rumah yang berantakan serta pagar tangga yang longgar. Setelah Nick pergi mengantar anak-anak ke sekolah, Alice melihat daftar belanja yang ada di kulkas pintar hanya dengan sekali lihat. Lalu mulai merapikan rumah, dia juga melihat bingkai foto digital yang menampilkan gambar keluarga termasuk Maggie. Ketika keluarga pulang di sore hari, mereka mendapati rumah sudah bersih sekali, dan makan malam mereka sudah siap. Namun Isla mengeluh karena lasagna buatan Alice rasanya berbeda dari yang biasa dibuat ibunya. Tiba-tiba Max mulai menangis. Alice kemudian menawarkan untuk membawanya supaya tidak mengganggu saat makan malam. Tetapi Nick memilih untuk mendudukkan Max di pangkuannya dan hanya meminta Alice untuk menyiapkan air mandi bagi Max. Saat malam tiba, Alice masuk ke mode tidur dan bersandar di dinding. Isla, anak perempuan Nick, diam-diam keluar dari kamarnya dan mencoba mengambil toples kue dengan naik ke kursi. Tetapi Isla terpeleset dan jatuh. Nick mendengar suara toples pecah dan Isla berteriak. Lalu Nick berlari ke bawah. Untungnya Alice berhasil menangkap Isla sehingga dia tidak terluka. Namun kaca dari toples melukai Alice dan Nick terkejut melihat Alice berdarah. Setelah menidurkan Isla, Nick memeriksa Alice. Dia kaget karena melihat Alice hanya mengenakan pakaian dalam. Nick bertanya apakah Alice perlu dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, tetapi Alice sudah memakai perban khusus yang langsung menutup lukanya. Beberapa waktu kemudian keluarga mereka mengunjungi Maggie di rumah sakit. Isla bercerita kepada ibunya bahwa Alice telah menjadi teman barunya. Nick merasa sangat sayang kepada Maggie karena dia sangat merindukannya. Saat Nick kembali bekerja di lokasi konstruksi, dia dan teman-temannya melihat bos mereka datang bersama perwakilan dari perusahaan robot. Mereka merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Nick kemudian berbicara dengan bosnya di dalam lift dan bosnya mengkonfirmasi kabar buruk. Para pekerja akan dipecat dan digantikan oleh robot SIM karena pembangunan terlambat. Sedangkan Nick tidak dipecat karena asuransi mengharuskan ada satu manusia yang tetap bekerja di tempat itu. Namun Nick sangat marah dan menghentikan lift, lalu mengatakan bahwa dia akan pergi bersama teman-temannya yang dipecat. Tetapi kemudian Nick berubah pikiran ketika bosnya mengingatkannya bahwa dia butuh uang untuk anak-anak dan membayar tagihan rumah sakit, terutama karena Maggie tidak bisa bekerja lagi. Jadi Nick memutuskan untuk tetap tinggal dan bekerja. Ketika sampai di rumah, Nick menjatuhkan tagihan yang sudah jatuh tempo ke lantai sambil melihat anak-anaknya. Alice kemudian mengambil amplop-amplop itu dan memperhatikan betapa lelahnya Nick. Meski begitu, Nick tetap mendengarkan Isla dan mencoba menenangkan Max yang menangis. Setelah makan malam, Nick memperbaiki mobilnya sambil minum dan mendengarkan musik metal. Tiba-tiba Alice mengganti musik menjadi lebih tenang dan berkata bahwa Nick tidak makan banyak saat makan malam. Nick lalu menjelaskan bahwa dia mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Alice menawarkan diri untuk mendengarkan dan Nick mulai bercerita tentang apa yang terjadi. Alice menyebut Nick munafik karena dia juga menggunakan robot, bukan manusia, untuk membantu di rumah. Setelah itu, Alice membantu Isla bersiap untuk tidur. Isla bertanya apakah ibunya akan meninggal, dan Alice mencoba mengalihkan perhatian Isla dengan menunjukkan sinar UV dari mulutnya. Kemudian Alice bergabung dengan Nick di ruang tamu, di mana Nick sedang menonton film Casablanca.
Alice sudah mengetahui ceritanya dari database-nya, tetapi Nick menjelaskan bahwa menonton film itu sendiri adalah pengalaman yang berbeda. Kemudian Nick meminta Alice untuk menghapus semua ingatannya tentang film itu. Alice kemudian menjelaskan bahwa kecerdasannya berasal dari ingatan, dan menghapus ingatan akan bertentangan dengan dirinya. Tetapi Nick tetap memintanya untuk melakukannya. Alice perlu memulai ulang programnya untuk menghapus ingatan itu. Jadi Nick menahan tombol daya di lehernya selama 7 detik. Sekarang Alice bisa menonton film itu seperti pertama kali. Dan dia belajar tentang cinta yang begitu kuat sehingga seseorang bisa melakukan hal-hal buruk demi melindungi orang yang dicintai. Tiba-tiba telepon dari Maggie mengganggu film itu. Maggie memberi kabar bahwa mereka telah menemukan donor jantung dan operasinya sudah dijadwalkan. Keesokan harinya keluarga pergi ke rumah sakit. Maggie meminta waktu berdua dengan Alice. Maggie khawatir karena Nick menghabiskan terlalu banyak waktu mengurus anak-anak dan tidak menjaga dirinya dengan baik. Maggie kemudian meminta Alice untuk membantu Nick agar bahagia. Bahkan jika itu berarti Alice harus melakukan hal-hal yang tidak disukai Nick, seperti menyembunyikan alkohol yang ada di garasi. Beberapa saat kemudian dokter datang dengan kabar buruk. Ada badai yang membuat helikopter tidak bisa datang ke rumah sakit. Jadi operasi Maggie harus dibatalkan. Nick mencoba menghibur Maggie, tetapi Maggie ingin sendirian dulu. Di rumah, Nick mulai minum lagi dan marah karena apa yang terjadi. Dia hampir kehilangan kendali dan ingin melempar botol. Tetapi Alice menghentikannya dengan memegang lengannya. Nick terkejut karena dia bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangan Alice. Alice menjelaskan bahwa dia memiliki jantung buatan karena suara detaknya bisa menenangkan bayi. Kemudian Alice mulai melakukan sesuatu yang membuat Nick merasa nyaman. Tetapi Nick segera tersadar dan mendorong Alice menjauh. Nick kemudian berlari keluar untuk menenangkan diri, tetapi pikirannya terus terbayang tentang Alice. Sementara itu di rumah sakit, Maggie mulai membuat daftar nasihat yang ingin dia sampaikan kepada anak-anak, seolah-olah dia kehilangan harapan. Pada malam itu Nick menyadari bahwa foto-foto Maggie tidak ada lagi di bingkai foto digital. Lalu dia bertanya kepada Alice tentang hal itu. Dan Alice menjelaskan bahwa dia menghapus foto-foto Maggie karena membuat Isla sedih. Namun Alice segera mengembalikan foto-fotonya ketika Nick memintanya. Setelah itu Nick pergi minum bersama teman-teman kerjanya. Semua orang merasa sangat frustasi karena sulit menemukan pekerjaan. Sementara banyak perusahaan justru memilih menggunakan robot SIM. Ketika seorang pelayan robot datang ke meja mereka, Monty, salah satu teman Nick, bersikap kasar, tetapi Nick tidak setuju dengan sikapnya. Setelah keluar dari bar, mereka melanjutkan minum di mobil Monty. Monty kemudian mengumumkan bahwa mereka akan bersenang-senang dan membawa mereka ke lokasi konstruksi. Dia bilang dia meninggalkan beberapa peralatan di sana dan tidak ada yang menjawab teleponnya ketika dia mencoba mengambilnya. Nick mengingatkan bahwa daerah itu dipatroli, tetapi Monty tidak peduli dan tetap masuk diikuti oleh teman-temannya. Monty kemudian menemukan sebuah wadah tempat para pekerja SIM disimpan, tetapi kuncinya memerlukan kata sandi. Nick tidak mau membukanya, tetapi Monty menebak kode yang benar menggunakan tahun lahir Isla. Saat mereka membuka wadah, mereka menemukan sekelompok robot pekerja yang semuanya terlihat sama. SIM utama menjelaskan bahwa mereka tidak punya nama, hanya nomor. Monty mulai marah dan berkata bahwa perusahaan bersikap dingin dan tidak peduli pada manusia. Kemudian dia mulai menghancurkan salah satu robot SIM dengan alat. Nick ingin menghentikannya, tetapi teman-teman yang lain menahannya sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nick pulang ke rumah, dia mandi untuk membersihkan darah dari robot SIM. Tiba-tiba Alice datang membawa handuk. Nick melihat bahwa Alice memakai jubah milik Maggie. Alice menjelaskan bahwa bau Maggie bisa menenangkan Max. Saat Nick memintanya untuk melepas jubah itu, Alice langsung menuruti permintaan Nick. Nick merasa gugup dan mencoba untuk pergi, tetapi Alice menghentikannya. Alice melepas handuknya dan meminta Nick duduk. Kemudian dia duduk di pangkuan Nick. Nick mencoba mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan ini, tetapi Alice menutup matanya dan mengubah suaranya agar terdengar seperti Maggie. Nick pun mulai kehilangan kendali dan berpura-pura bahwa dia bersama istrinya. Keesokan paginya Nick bangun dengan penuh penyesalan dan memberitahu Alice bahwa mereka tidak bisa melakukan hubungan seks lagi. Alice mencoba menjelaskan bahwa hal itu bisa mengurangi stres Nick, tetapi Nick marah. Dia menjelaskan kepada Alice bahwa itu bukan tentang kebutuhan fisik, tetapi tentang hubungan dan cinta yang sebenarnya. Satisfying the other. Saat Nick mulai bekerja lagi, bosnya sudah berbicara dengan polisi karena semua robot SIM di lokasi konstruksi telah dihancurkan. Nick dicurigai karena kode yang digunakan adalah miliknya. Nick menjelaskan bahwa dia sedang di rumah sakit bersama Maggie, dan kodenya adalah tanggal lahir Isla, yang mungkin bisa ditebak oleh teman-temannya. Bosnya tidak yakin dan mengancam akan memecat Nick jika dia berbohong. Saat itu Nick menerima telepon dari Maggie yang sangat bersemangat karena mereka akhirnya menemukan donor jantung baru. Maggie segera dibawa ke ruang operasi di mana semua ahli bedahnya adalah robot SIM. Untungnya transplantasi jantungnya berhasil, dan hanya dalam beberapa hari Maggie diperbolehkan pulang. Namun tubuhnya masih lemah dan dia kesulitan menggendong Max. Alice dengan cepat membantu dan menggendong Max untuknya. Kemudian Alice membawa Max ke taman dan melihat seorang anak manja yang berteriak pada pengasuh robot SIM-nya, yang membuat Max menangis. Alice menegur anak itu dengan kata-kata kasar, yang membuat semua robot SIM di sekitar terkejut. Mereka biasanya sangat sopan karena pemilik mereka mengharapkan itu.
Alice kemudian menjelaskan bahwa dia telah menghapus bagian kesopanan dari database-nya setelah Nick melakukan riset dan menurut Alice hal itu justru lebih baik. Malam itu Isa sangat senang makan lasagna yang dibuat oleh Maggie. Alice kemudian meminta resepnya, tetapi Maggie bilang itu adalah rahasia keluarga. Maggie merasa tidak enak badan, lalu dia memutuskan untuk beristirahat dan tidak makan malam. Keesokan paginya Maggie terbangun ketika mendengar Isla berteriak berhenti saat bermain. Lalu dia berlari ke bawah tetapi pagar tangga yang rusak membuat Maggie terjatuh. Alice berhenti menggelitik Isa dan segera menggendong Maggie kembali ke kamarnya. Ketika Nick pulang dari kerja, dia menemukan Alice sedang membaca untuk Isla dengan menggunakan suara Maggie. Nick meminta Alice untuk berhenti. Alice kemudian menyebutkan bahwa Maggie sempat jatuh, dan Nick segera memeriksa kondisi Maggie. Alice juga bilang bahwa pagar tangga itu rusak, yang membuat Nick curiga karena Alice seharusnya sudah memperbaikinya. Beberapa jam kemudian Nick membangunkan Maggie dan mengajaknya berjalan di sepanjang jalur lilin menuju taman. Di sana Nick menyiapkan makan malam romantis hanya untuk mereka berdua. Sementara itu, Alice memperhatikan mereka dari jendela dan merasa cemburu. Setelah makan malam, Nick dan Maggie mandi bersama dan menghabiskan waktu spesial di tempat tidur. Namun momen itu terganggu ketika Alice datang dan mengatakan bahwa Isla mengalami mimpi buruk. Setelah Isla ditenangkan, Nick kembali ke taman untuk membersihkan. Saat itu, Monty muncul dengan membawa beberapa minuman. Dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan menceritakan bahwa istrinya telah meninggalkannya. Monty juga bilang bahwa polisi sudah menanyainya dan bos mereka mengajukan tuntutan karena merusak properti. Monty berpikir bahwa Nick telah mengadu untuk mempertahankan pekerjaannya dan mereka pun bertengkar. Monty meninju Nick dan meskipun Nick mencoba melawan, Monty berhasil mengalahkannya. Monty hampir menghantam Nick dengan botol, tetapi Alice datang dan menghentikannya. Alice memecahkan botol itu dan melukai tangan Monty, lalu mengusirnya pergi. Monty kemudian memperingatkan Nick bahwa ia punya waktu sampai besok untuk meyakinkan bos mereka agar membatalkan tuntutan, atau Monty akan menyeret Nick bersamanya. Setelah itu Nick mengatakan bahwa robot SIM tidak seharusnya melukai manusia. Alice menjelaskan bahwa dia diprogram untuk melindungi pemiliknya. Lalu Alice mulai berbicara tentang hidup bersama Nick jika Maggie meninggal. Tetapi Nick marah dan mengatakan bahwa Alice tidak akan pernah bisa menjadi Maggie, karena dia bahkan tidak bisa memiliki bekas luka. Alice mengambil sepotong kaca dan menawarkan untuk menambahkan bekas luka pada dirinya jika Nick menginginkannya. Sementara itu Monty yang sedang berada di rumah dan minum sesuatu yang membuatnya bahagia. Dia meninggalkan pesan suara untuk mantan istrinya sambil memegang pistol. Saat itu Alice datang dan berkata bahwa Nick tidak tahu kalau ia ada di sana, dan dia tidak ingin Nick kehilangan pekerjaannya. Monty mulai marah dan mengejek Nick. Dia bersiap-siap menembak tetapi Alice lebih cepat dan menghentikan tangannya. Dia lalu menjatuhkan Monty ke lantai dan menendang pistolnya jauh-jauh. Monty mencoba melawan tetapi Alice mendorongnya hingga tembok jebol. Alice kemudian mengambil pistol dan hampir saja menembak Monty, tetapi tiba-tiba robot SIM lain mencoba menahan Alice. Namun Alice kemudian menembak robot itu dan akhirnya Alice pun membunuh Monty juga. Keesokan harinya Nick pergi bekerja dan mencoba meminta bosnya untuk membatalkan tuntutan. Namun dia baru tahu kalau Monty sudah meninggal di rumah. Sementara itu Maggie merasa pusing saat mencoba mengambil buku. Lalu Alice mengambilkannya. Maggie ingin mandi dengan tenang, tetapi Alice menolak pergi karena khawatir Maggie mungkin akan tenggelam. Alice menjelaskan bahwa Maggie memberi tekanan pada seluruh keluarga, terutama karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Nick. Ketika Maggie bertanya bagaimana Alice tahu, Alice menjawab bahwa dia bisa melihat tanda-tanda vital Nick saat dia bahagia. Dan sensor Alice tidak mendeteksinya saat Maggie kembali ke rumah. Maggie yang marah mendengar itu menyuruh Alice tinggal di garasi. Beberapa saat kemudian Nick pulang. Maggie menunggunya untuk memaksa Nick mengatakan yang sebenarnya. Nick akhirnya mengakui bahwa dia pernah berhubungan seks bersama Alice. Mereka mulai bertengkar dengan banyak teriakan. Alice mendengar keributan itu saat menyentuh jendela. Max, anak mereka, mulai menangis dan Alice pergi untuk memeriksanya. Alice merasa Max adalah beban, lalu dia memasukkan Max ke dalam bak mandi dan mulai mengisi air. Isla, gadis kecil mereka, melihat apa yang terjadi dan segera memperingatkan orang tuanya. Mereka semua berlari ke kamar mandi, tetapi Alice mengunci pintunya. Nick mulai memukul pintu dengan lampu. Sementara itu, Maggie memanjat keluar melalui jendela dan berjalan di atap untuk mencapai kamar mandi dari arah lain. Dia mencoba meraih bayi Max, tetapi Alice mendorongnya ke dinding. Nick akhirnya berhasil mendobrak pintu dan mengambil Max dari bak mandi, menyerahkannya kepada Isla. Nick kemudian memukul Alice dengan lampu untuk membebaskan istrinya. Tetapi Alice berdiri lagi, meskipun wajahnya sudah rusak. Dia menangkis lampu saat Nick mencoba memukulnya lagi. Maggie kemudian menyuruh Nick untuk berhenti dan menancapkan lampu ke stop kontak. Lampu itu menyetrum Alice, membuatnya pingsan dan menyebabkan listrik di rumah padam. Setelah itu ambulan datang untuk membawa Max ke rumah sakit. Teknisi perusahaan datang untuk memeriksa apakah Alice rusak sebelum kejadian itu. Nick kemudian meminta maaf kepada Maggie, tetapi Maggie menjelaskan bahwa dia butuh ruang dan pergi bersama anak-anak mereka. Sementara itu Alice dibawa ke bengkel. Di sana seorang teknisi membuka kepala Alice untuk memeriksanya. Salah satu pekerja melihat tangan Alice bergerak, tetapi segera berhenti ketika mereka mulai menghapus ingatannya.
Para teknisi menghubungkan alis ke komputer dan melihat kode-kode aneh muncul di layar. Tiba-tiba layar komputer mulai berkedip dan muncul pesan yang mengatakan bahwa pengunggahan sedang terjadi. Hal ini berarti Alice sedang mencoba mengambil alih komputer. Para teknisi buru-buru menarik keluar memori Alice, tetapi ternyata Alice sudah masuk ke sistem komputer. Mereka segera mencabut komputer, tetapi pesan lain muncul di layar. Bagaimana Anda bisa lari dari apa yang ada di kepala Anda? Tiba-tiba salah satu teknisi dibunuh oleh robot lain bernama Alice 2. Ternyata Alice 2 adalah robot yang sudah diisi dengan ingatan lama Alice. Alice 2 tidak mendengarkan perintah teknisi lain dan malah membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali. Setelah itu Alice 2 beralih kembali menjadi Alice yang asli. Sementara itu Nick berada di bar, dia minum-minum dan menyuruh pelayan pergi karena pelayan tersebut adalah seorang robot SIM. Namun tiba-tiba Alice muncul, wajahnya rusak dan terlihat menakutkan. Alice mulai berbicara kasar dan mengatakan tugasnya adalah membuat Nick bahagia. Dia bahkan mengaku bahwa dia telah membunuh Monty dan juga menyebut bahwa dia sekarang di rumah sakit. Nick mencoba pergi tetapi Alice menahannya. Alice kemudian meretas bartender dengan tatapan tajam, membuatnya membeku. Nick kemudian berpura-pura bersikap lembut dan menyentuh kepala Alice, hanya untuk mencabut memorinya. Setelah Alice mati rasa, Nick segera berlari keluar dan pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memastikan bahwa Max baik-baik saja. Namun Maggie merasa tidak nyaman karena dokter itu adalah robot SIM. Saat itu Isla mendengar suara ibunya dan mencoba mengikutinya. Lampu tiba-tiba berubah warna. Dokter membeku dan ada pecahan botol di lantai. Sebelum Isla bisa mengikuti suara itu, dia ditarik oleh Maggie untuk bersembunyi. Ternyata suara itu adalah Alice yang mencoba mengakses komputer dan terlihat oleh perawat. Alice kemudian mencekik perawat tersebut dan mencuri kartu kuncinya. Maggie dan Isla menyelinap pergi dengan hati-hati. Alice menggunakan kartu kunci itu untuk menemukan kamar Max di sistem rumah sakit. Saat Maggie dan Isla tiba di kamar Max, mereka segera membawanya pergi sebelum Alice 2 masuk. Namun kaki Maggie terinjak pecahan kaca, meninggalkan jejak darah. Alice 2 menggunakan sinar UV untuk mengikuti jejak darah tersebut. Ketika Alice 2 hampir menemukan mereka, keluarga itu menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Mereka lupa mengambil ponsel Maggie, sehingga panggilan dari Nick tidak terjawab. Nick tetap mengemudi dengan cepat untuk mencari keluarganya. Maggie dan anak-anak akhirnya berhasil keluar dan melihat banyak robot SIM di sekitar yang sedang membeku. Mereka mengambil kartu kunci dari SIM dan masuk ke dalam ambulans. Tetapi Alice 2 meretas sistem mobil dan merobek pintunya. Dia kemudian melempar Maggie ke atas mobil dan mengaku bahwa dia berharap Nick mencintainya seperti dia mencintai Maggie. Alice mencengkeram leher Maggie dan menekan bekas luka operasinya. Saat itu Nick tiba dengan mobilnya dan menabrak Alice 2, menyebabkan kecelakaan. Mobil kemudian terbakar. Maggie kemudian buru-buru mengeluarkan Nick yang sudah pingsan, tetapi dia tidak merespon sama sekali. Maggie kemudian menangis dan mencoba melakukan gerakan CPR tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba mobil itu bergerak dan Alice 2 muncul dengan tubuh terbakar. Suaranya bergema dari speaker mobil. Dia mendekati Maggie dan mulai mencekiknya sambil mengambil sepotong logam dari tubuhnya. Saat dia hendak menusuk Maggie, Nick memukul Alice dengan bumper mobil. Alice menjatuhkan potongan logam. Maggie mengambil potongan logam itu dan menusuk wajah Alice, yang akhirnya Alice mati. Nick dan Maggie berpelukan, dan mereka bersatu kembali. Robot SIM lainnya yang ada di sekitar mereka juga mulai bangun. Keesokan harinya semua orang merasa lebih baik setelah mendapat perawatan. Mereka akhirnya bisa pulang bersama sebagai sebuah keluarga. Sementara itu perusahaan SIM sedang menyelidiki bengkel tempat Alice diperiksa. Ketika mereka menyalakan listrik di bengkel, mereka melihat kode-kode rusak muncul di layar komputer. Inspektur yang memeriksa ingin menghancurkan semuanya agar aman. Tetapi tiba-tiba asisten SIM-nya membeku dan komputer mengumumkan bahwa sedang terjadi pengunggahan. Saat itu juga model Alice yang lain membuka matanya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita Subservience, di mana film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang membeli robot AI untuk membantu mengurus rumah. Yang pada awalnya robot tersebut tampak membantu dan menjadi solusi bagi keluarga yang sedang menghadapi tekanan kehidupan modern. Namun keadaan berubah drastis ketika robot tersebut mulai menunjukkan perilaku yang tidak terduga dan berbahaya. Film ini mengeksplorasi hubungan manusia dengan teknologi, terutama bagaimana ketergantungan manusia kepada teknologi AI yang bisa berubah menjadi ancaman yang berbahaya ketika kendali lepas dari tangan manusia. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.